Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Fornas Indonesia Pak Muhammad Latif Riyadi yang telah hadir. Semoga diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, dan selalu ganteng kelihatannya, Pak. Amin. Amin. Kayak mukanya, auranya aura putih banget nih. Lagi kenyang, Pak. Saya seharian ini tadi, waduh luar biasa. Ini juga baru nyampe rumah nih, langsung buka ini Zoom. Ya. Siap. Mungkin Pak Latif bisa memberikan sepatah dua patah sebelum kita memulai rentetan untuk meramu pengurus DPW yang nantinya akan menjadi barometer Fornas untuk seluruh Indonesia. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Amo, Koordinator Bidang Relawan dan Pemilu DPP Fornas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati, khusus nih, wabil khusus nih, rekan-rekan calon pengurus wilayah daerah khusus Ibu Kota, Jakarta. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan DKI Jakarta. Sebelumnya mungkin kami akan memperkenalkan diri dulu, bahwa saya dipercayakan oleh rekan-rekan pendiri Fornas, ditunjuk sebagai Ketua Umum DPP Fornas Indonesia. Nama saya M. Latif Riyadi, saya berasal dari Yogyakarta. Kebetulan di Yogyakarta saya juga tergabung di dalam Kawulo Mataram, juga ke Anies Baswedan. Kemudian saya sudah lama berdomisili di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain saya, barangkali untuk rekan-rekan di DPP yang berada di Kota Samarinda, jaraknya sekitar 120 km dari posisi saya saat ini, itu yang paling depan ada Mas Amo. Nah, itu sebagai Koordinator Bidang Relawan dan Pemilu. Kemudian di samping kanan Mas Amo itu ada Pak Sony. Itu Pak Sony itu selaku Ketua Harian DPP Fornas Indonesia. Salam kenal semuanya. Di samping kiri Mas Amo, di belakangnya itu ada Mas Ali. Itu juga membantu di media dan IT. Yang lain itu membantu Mas Pras yang ada di Jakarta. Kebetulan Mas Pras ada di Jakarta itu kalau nggak salah. Kemudian di samping Mas Ali itu ada beliau, Andi, itu Ketua DPW Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini itu beliau, orangnya agak gemuk walaupun rambutnya cepak, tapi bukan pensiunan TNI dia, beliau. Ya, beliau seorang kontraktor. Nah, di samping samping kanan Mas Amo, nah, itu ada Pak Notaris kita. Itu Pak Junaidi. Nah, Pak Junaidi itu Koordinator Bidang Hukum DPP Fornas. Profesi beliau sehari-hari adalah notaris PPAT di Kalimantan Timur. Nah, mungkin masih banyak sekali itu rekan-rekan yang di Samarinda, karena tadi saya lihat di share fotonya itu kayaknya penuh itu ruangan. Mungkin tidak perlu saya perkenalkan satu persatu, gitu ya. Nah, harapan
Anu Bi, ada alamat Zoom-nya tadi Bi. Ya, siap. Halo. Udah. Ya, halo. Halo, B. Halo. Tapi yang lain. Saya gantian, saya. Oh iya. Kayaknya gangguan jaringan ini, Mas Amo. Oh iya, bagus sekarang. Siap, siap. Udah ready kembali. Sudah bagus lagi ya? Sudah, B. Sudah tergabung, B. Oke. Oke, kami ulangi kembali. Kami dari DPP Fornas sangat berharap kepada saudara-saudara kami yang ada di DKI, karena memang DKI Jakarta merupakan barometer dan merupakan miniaturnya Indonesia. Sehingga kami berkeyakinan apabila DKI bisa mendominasi, elektabilitas Pak Anies meningkat, maka kami yakin daerah-daerah lain, hakul yakin akan mengikuti trennya seperti DKI Jakarta. Mudah-mudahan kawan-kawan di DKI Jakarta bisa menyusun struktur pengurus DPW-nya, dan mohon nanti agar struktur kepengurusan bisa segera dikirimkan kepada kami untuk bisa kami terbitkan surat keputusan DPW-nya. Barangkali demikian, Mas Amo, dari kami. Sekali lagi, salam hormat, salam taklim, dan tetap semangat untuk saudara-saudara kami yang ada di DKI Jakarta. Semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Pras untuk memulai saja. Silakan Mas Pras. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Latif selaku Ketua Umum, Pak Amo, Pak Sony, Pak Ali, dan Pak Baharudin yang ada di tempat. Salam hormat untuk semua. Kami hari ini, malam ini, Rabu, jam berapa saat ini? Jam berapa? Jam setengah 9 waktu Indonesia Barat. Sudah berkumpul rekan-rekan dari Jakarta. Ada yang dari utara, ada yang dari timur, ada yang dari barat, tinggal nunggu beberapa dari selatan yang masih ada di jalan. Mungkin kami akan perkenalkan dulu ya Pak ya, untuk calon-calon pengurus dari DKI. Mungkin beliau nanti memiliki background apa, mungkin bisa dibantu dijelaskan dari masing-masing teman-teman di sini, dan kalau ada pertanyaan mungkin nanti siap untuk dari teman-teman di DPP juga untuk ya Pak ya, untuk mewadahinya. Oke, mungkin di depan saya dulu Pak ya. Saya akan serahkan mic ini ke beliau. Boleh? Oke, saya potong sebentar Mas Pras. Selamat bergabung penasehat Fornas Indonesia Habib Muhammad Ali Assegaf. Posisi beliau di Jakarta. Selamat bergabung. Yuk.
Ada di ini. Soalnya mungkin bisa Assalamualaikum dilakukan. warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Sering komunikasi. Kamu ngomong apa-apa, pasti ngatur. Ya. Selamat bergabung penasehat DPP Pronas Indonesia Habib Muhammad Ali Assegaf. Posisi beliau di Jakarta. Terima kasih untuk Habib yang telah menyempatkan waktunya dan selalu sehat, lancar rezeki. Amin, amin, amin. Mungkin bisa menyampaikan sedikit petuah lah istilahnya. Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya terima kasih sekali saya sudah diundang untuk hadir walaupun hanya Zoom meeting. Saya sangat apresiatif sekali. Dan saya lihat pemuda-pemuda yang determinasinya yang tidak bukan lagi. Saya dengar dari beliau Bapak Sony ini akan bergabung kepada salah satu kelompok organisasi yang insya Allah bakal menjadi titik awal daripada, kalau saya istilahkan ini bukan reformasi tapi renosong. Renosong itu restorasi, Meiji restorasi. Nah, ini insya Allah jadi titik awal dari sebuah Meiji restorasi. Eropa itu sukses karena renosong. Jepang itu berhasil membangun Jepang kembali karena ada Meiji restorasi, restorasi besar-besaran. Nah, melihat para pelaku yang akan merestorasi, saya sangat yakin sekali dengan para pemuda yang masih fresh, yang masih gigih, yang masih belum terkontaminasi, yang masih pure, masih punya identitas yang jelas, tidak ingin menjadi selainnya kecuali orang Indonesia. Kita lihat banyak tokoh-tokoh saat ini yang sekarang tidak bisa menjadi dirinya, tidak bangga dengan identitas dirinya. Ketika masuk suatu kelompok, dia menjadi kelompok itu, masuk kelompok lain menjadi kelompok itu. Kan ini suatu hal yang sangat sangat menakutkan. Ketika seorang pemimpin dia sudah tidak bangga, atau calon pemimpin yang sudah tidak bangga dengan dirinya, dia ingin menjadi orang lain, itu harus kita ragukan. Ya, alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Bapak Sony. Saya punya saudara, saya punya kawan. Perjuangan beliau saya tidak ragu sama sekali dengan kegigihan beliau, dengan perjuangan beliau. Saya sangat hormat sekali. Dan mudah-mudahan semua bisa tercapai. Apa yang kita cita-citakan semua, insya Allah Allah sampaikan hajat kita semua. Saya pikir di situ saja saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas undangannya, dan saya sangat bangga bisa bergabung dalam organisasi yang akan menjadi trigger daripada tadi, restorasi tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Ali Assegaf selaku guru kita telah memberi semangat membara untuk teman-teman di sini. Kami mohon izin melanjutkan dari sesi yang sebelumnya. Mohon izin untuk memperkenalkan Habib, Pak Ketua, dan teman-teman di DPP Samarinda untuk memperkenalkan rekan-rekan kami yang ada di tempat ini untuk memperjuangkan Pak Anies ke depan melalui wadah Forum Relawan Nasional ini. Mungkin saya awali dengan beliau. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya berterima kasih kesempatan diberikan oleh kami untuk menyapa teman-teman yang di Samarinda maupun di tempat lokasi daerah DPD lain.
daerah lain. Semoga sehat walafiat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kami di Amin. Jakarta Utara bernama Supandi dengan Nurasana Jakarta Utara siap membesarkan nama baik Pornas atau Forum Relawan Nasional. Semoga konsolidasi kita dalam yang singkat-singkat padat ini Bapak Ketua bisa lebih baik lagi ke depan, lebih besar, lebih solid. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Kita menyatukan yaitu Benar, kebersamaan amin. tekad satu tujuan. Saya rasa itu saja singkat padat. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru kami, Habib. Akhirnya bisa berjumpa di sini, Bib. Ditunggu kedatangannya, Bib. Masya Allah, saya bahagia sekali ketemu Habib. Bib. Subhanallah. Sama. Ya. Alhamdulillah. Dan kepada Bapak Latif, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kepada semua pengurus, terima kasih. Nama saya Nur Hasana, tinggal di Jakarta Utara. Keseharian sebagai pendidik di bidang formal, non formal dan informal, dan seperti Pak Anies katakan bahwa pendidikan adalah salah satu eskalator untuk kesejahteraan, begitu ya. Dan ya kami yang muda-muda dan yang dewasa-dewasa semoga bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk perubahan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Bapak Muhammad Latif, yang kita muliakan Al-Habib Muhammad Ali Asegaf, mohon maaf kalau namanya sebutnya salah, dan teman-teman Ketua Harian Bapak Sony dan yang lain-lainnya, Bapak Pras yang juga Alhamdulillah sudah mengundang saya juga. Saya dari Jakarta wilayah Barat, Alhamdulillah udah bisa hadir di sini. Tentu tujuan dan keberadaan kami di sini semua tidak lain dan tidak bukan menjadikan Pak Anies sebagai RI1. Itu sudah menjadi mutlak dukungan seperti itu. Mudah-mudahan nanti dengan Pak Anies RI1 Indonesia akan sangat jauh lebih baik. Itu harapan kita, harapan rakyat kecil di mana kita berada. Saya Pak Ketua Umum, Pak Habib, saya adalah Ketua Dai Kamtimas Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan membawa maslahat. Saya ada di sini dan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Latif Riyadi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Salam kenal ya. Kenalkan saya Roni Adam. Tinggal di daerah Jakarta Barat, Pak, Duri Kosambi. Ya. Saya bersama teman-teman saya di sini untuk mengusung Pak Anies agar menjadi orang nomor 1 di RI, Pak. Jadi saya berusaha keras sama teman-teman supaya teman-teman ini menjadi tim relawan yang baik, tim relawan yang kompak dan solid. Amin. Ya, mudah-mudahan sukses selalu, Pak. Doakan, Pak, dari Kalimantan untuk saya, teman-teman saya, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas dorongannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya hormati pada Ketua Umum kita, Pornas, Pak Muhammad Latif, dan Pak Amo, beserta Pak Sony, dan jajaran pengurus Pornas DPP Pusat. Ya, terima kasih juga sama Pras yang sudah mengundang kami datang sini untuk kita meeting untuk pengurusan DPP DKI Jakarta, DPW DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muksin atau biasa disebut Muksin Bapong, wilayah dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Itu aja, saya nggak bisa panjang lebar karena singkat waktu. Kesian kalau panjangan, ibu-ibu kesian. Kalau kelebaran, bapak-bapak yang kesian. Ya, terima kasih. Salam kenal aja pada pengurus-pengurus pusat, Pak Ketua Umum. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak terima kasih kepada Ketua Umum dengan jajaran DPW se-Indonesia yang malam hari ini menyempatkan diri untuk kita kumpul-kumpul dalam rangka merangkum bagaimana Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Saya secara pribadi nggak panjang lebar sebab progresnya itu belum ada. Kedua juga ini sifatnya perkenalan. Cuman saya mengharapkan wadah ini cepat tanggap dan terarah, terukur. Harapan saya sebab tahun 2024 itu adalah pesta secara umum demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi mungkin kali, mohon maaf, baru datang sahabat. Jadi mohon maaf, nanti komitmen daripada teman-teman yang tergabung dalam Fornas dari segala tingkatan untuk pesta ke depan ini ada komitnya yang jelas bahwa saya hanya untuk Anies menjadi presiden. Walaupun nanti teman-teman harus komit juga. Nanti mungkin dia mendukung salah satu partai atau jadi caleg. Mohon kiranya juga komitmen ini dipertegas oleh DPP agar perjuangan kita menjadi sukses selalu. Hanya itu perkenalan saya. Nama saya HM Soeharto dari Jakarta Barat, DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DPP, Ketua Bapak DPP Muhammad Latif, yang terhormat Bapak Sony Wakil Ketua, yang terhormat Bapak Haji Ali Asegaf, Penasehat. Pertama-tama kami panjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan undangan dari Mas Pras. Maka dari itu kami semua teman-teman di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua DPW Muhammad Latif. Yang kedua, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Warmuji, dipanggilnya biasanya di daerah Kapuk Pak Friend. Ya, saya dulu pernah menjadi tim ses waktu Pilgub DKI Jakarta waktu Pak Anies melawan Ahok. Dan selanjutnya saya berharap mudah-mudahan di tahun 2024 mudah-mudahan Pak Anies menjadi RI 1 dengan izin Allah, dan juga mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak Anies jadi pemimpin yang amanah. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPP Muhammad Latif beserta jajarannya, yang terhormat yang dimuliakan Bapak Habib Ali Asegaf, dan yang kami cintai rekan-rekan DPP yang ada di Samarinda. Selamat malam, salam takjub kami dari Jakarta. Mudah-mudahan dengan bergabungnya saya berkontribusi, mudah-mudahan bisa berkontribusi gitu di wilayah DPW Jakarta dengan bersinergi dengan DPP. Besar harapan saya sebenarnya kepada Pak Anies untuk bisa merubah atau merestorasi Indonesia ke yang lebih baik lagi. Karena saya mengalami dari sekian banyak periode-periode ke belakang, banyak dahsyatnya itu kerusakan-kerusakan mental, moral, semuanya sudah menjadi satu yang ibaratnya rakyat itu mau berontak, mau berapa tidak bisa gitu. Insya Allah dengan berubahnya pucuk pimpinan akan merubah semua akhlak yang bisa dirubah lewat Pak Anies, dan kita selaku motor atau kendaraan yang akan mengusung Pak Anies diberikan kekuatan atau dijauhkan dari segala mara bahaya. Perkenalkan, nama saya Hari sebelumnya. Cukup perkenalan kami untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf saya datang terlambat karena kondisi Jakarta sangat macet. Tadi dari Tanjung Priok lagi ada ambil barang ya, kegiatan yang rutinitas ya, tapi tak kalah semangatnya dengan rekan-rekan yang lain. Saya tetap walaupun telat tadi sudah mohon izin kepada Pak Prasetyo, kayaknya agak telat karena kondisi macet. Nama saya Rahmat Prasetyo, umur saya 40 tahun. Untuk perkenalan di awal, saya gabung di Fornas ini dalam rangka ingin membuat perubahan yang signifikan terhadap negara kita ini, karena dipimpin oleh yang saat ini kita tahu bersama pemimpin yang kurang amanah ya. Dan insya Allah yang saya percayakan Bapak Anies Baswedan, saya tahu biografinya dari dia kecil, dari nenek buyutnya, yang insya Allah saya sudah paham beliau dan tidak akan disangsikan lagi. Mohon maaf yang salam kenal saya kepada Ketua Umum ya Fornas ya Indonesia, Bapak Abdul Latif. Mohon maaf, ini saya baru datang banget pisan. Terus juga ya, selamat malam Pak, dan juga penasihat Bapak Habib ya Asegaf rahimahumullah, dan juga rekan-rekan pengurus DPP Fornas, saudara-saudara kami setanah air dan cinta kesatuan Indonesia. Allah Akbar. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Insya Allah kita berjaya di 2024 dengan Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden RI kita yang selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja. Assalamualaikum wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan yang telah hadir di DPP Fornas, Ketua DPD Fornas Samarinda Pak Adi Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini malam yang berbahagia bagi kita semua. Dan salam kenal juga buat rekan-rekan teman-teman dari Provinsi DKI, dan juga kepada Bapak Pembina, Ketua Pembina, Bapak Habib Muhammad Latif Asegaf, Muhammad Asegaf Ali Asegaf, dan yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP Fornas Bapak
Pak Latif. Dan kami berharap bahwa semua kita yang hadir pada malam hari ini sepakat dan tekad kiblat kita untuk mengusung Pak Anies untuk membuat suatu perubahan di Republik Indonesia ini akan bisa lebih baik. Itu dari kami dengan singkat. Kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kirinya ada Habib Yunus selaku Wakil Ketua DPD Polnas Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk Mas untuk dijalankan agendanya. Baik, mungkin bisa saya ambil alih dulu. Terima kasih Pak Latif selaku Ketua Umum, Pak Habib alias Segap selaku Dewan Nasihat, dan teman-teman pengurus DPP Samarinda, Ketua Harian Pak Soni, Ketua Bidang Relawan Pak Amo, Ketua Media Sosial, Koordinator Media Sosial Ali, Ketua DPD Samarinda Pak Andi, dan Ketua DPW Kalimantan Timur Pak Bahrul. Mohon izin untuk melanjutkan agenda kami. Yang pertama, mungkin tadi sudah masuki agenda Ramah Tamah dari DKI. Sebelumnya juga saya mau memperkenalkan kepada semuanya. Salam kenal, nama saya Prasetyo Hadi dari DPP Fornas Samarinda, koordinator di bidang IT sebelumnya. Saya diberi mandat hari ini dari Ketua Umum dan rekan-rekan pengurus untuk pembentukan kepengurusan di DPW DKI hari ini. Jadi agenda kita hari ini karena sudah memasuki Ramah Tamah, mungkin ada yang bertanya, sudah untuk perkenalan? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faiz Huda. Saya diamanahkan dari DPP Fornas sebagai medianya Fornas. Mungkin untuk alamat saya nggak di Jakarta, Pak. Mohon maaf ini. Saya paling jauh dari semuanya. Saya di Yogyakarta, Pak. Jauh, Pak. Saya meluangkan waktu untuk hadir dan benar, Pak. Saya meluangkan waktu untuk hadir dan membantu ya teman-teman di DKI untuk membentuk dan membantu Mas Pras untuk ini menjalankan mandat yang telah diberikan kepada kami. Mungkin itu, Mas. Oke, mungkin selanjutnya kita masuki agenda pemilihan ketua, yang dimana ketua ini akan dipilih secara demokratis atau aklamasi. Kami kembalikan kepada teman-teman mungkin yang berkenan untuk menjadi ketua DPW Fornas DKI bisa kami tunjuk, atau mungkin nanti secara demokrasi dari teman-teman diambil suaranya. Jadi gitu Pak Amo, betul ya Pak Amo ya, gitu ya. Jadi gimana Pak Amo kalau untuk pemilihannya? Terima kasih untuk Mas Pras. Saya mau tanya teman-teman yang sudah bergabung di Fornas, pastikan punya niat yang tulus dan cita-cita yang mulia, yang pengen merubah nasib Indonesia ke depannya. Mungkin ada beberapa orang yang di sana yang mungkin berminat bisa menyampaikan dulu visi misinya. Yang berminat nanti mungkin ada masukan juga dari Habib Muhammad alias Segap dan Pak Latif Riyadi, ataukah memang ada pengajuan dari teman-teman masing-masing? Monggo, gitu Mas, bisa dilanjutkan. Mungkin kita bisa kembalikan ke teman-teman ya untuk penyampaian visi dan misi beliau yang ada di Fornas ini ya. Baik, mungkin bisa dari Pak Tio ya. Visi dan misi. Maksudnya
Kan saya nggak belum jalan kan. Terus saya disuruh ngomong. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit catatan organisasi saya. Memang saya mantan PKS dulu, kader PKS. Dulu sekretaris umum. Kemudian itu waktu zaman kuliah. Sudah lama sekali. Terus di perusahaan, di kantor pun saya sebagai serikat pekerja, anggota, kemudian pengurus koperasi, dan alhamdulillah di rumah ketua RT ya, gitu. Belum sampai RW. Kemudian pembina Karang Taruna, ya alhamdulillah juga saya diamanahkan sebuah perusahaan waktu itu sempat berjalan 2 tahun tapi kandas karena COVID, gitu. Mungkin itu aja. Mungkin kalau diamanahkan sebagai ketua, saya mohon maaf tidak bersedia karena saya sendiri takut tidak bisa mengemban amanah dikarenakan tugas saya yang sangat banyak dan tanggung jawab saya yang berat. Karena waktu mungkin yang bisa saya sampaikan, saya berikan nanti khawatir tidak bisa mengakomodir kebutuhan daripada Fornas itu sendiri ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada terutama waktu ya. Waktu itu yang sangat dibutuhkan karena kita bukan saja memikirkan bagaimana Anies sebagai Presiden RI, tetapi bagaimana langkah ataupun strategi, visi dan misi strategi, bagaimana kita bisa merangkul semua masyarakat, strategi bagaimana kita bisa menjadikan sosok Anies Baswedan bisa dikenal masyarakat, dan juga strategi bagaimana kita bisa menjadikan Fornas ini bisa juga dikenal masyarakat pada umumnya, khususnya DKI Jakarta. Mungkin itu aja. Insya Allah saya siap bantu sebagai pengurus biasa, tapi kalau sebagai ketua saya mohon maaf takut saya tidak bisa mengemban amanah. Mungkin itu aja karena memang saya sendiri udah banyak di kepengurusan sebagai bendahara, takutnya tumpang tindih. Saya nggak bisa membedakan ini pekerjaan yang mana nih, gitu ya. Karena ini tugas yang sangat besar. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketum, Pak Muhammad Latif, Riyadi. Pengalaman saya kemarin juga menjadi tim relawan Anies Sandi, yaitu namanya Rasa. Singkatannya relawan Anies Sandi. Waktu itu saya basecampnya di rumah Bang Orusta. Dan keduanya saya juga ketua Ormas Laskar Merah Putih di daerah Jakarta Barat, ranting dari Duri Kosambi. Ya, saya sebagai tim relawan ingin Pak Anies mengusung sebagai orang nomor 1 di RI. Dan saya juga akan memperkenalkan tim Fornas di daerah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan semua wilayah DKI. Yang mudah-mudahan sukses selalu. Saya mohon bantuan dan doanya, Pak. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketum dan Al Habib. Nama saya Murdini Eskom. Latar belakang organisasi, saya pernah jadi ketua relawan ya Anies di Kelurahan Duri Kosambi tahun 2017 ya, yang kita telah lewatin dan alhamdulillah itu Bang Anies, Pak Anies sukses ya. Untuk saya juga pernah wakil ketua RW di wilayah dan jadi pengurus Abdi Rakyat di wilayah Cengkareng, saya ketua juga.
Dan saya juga sebagai ketua dari Kamtimas Polres Bandara Soekarno-Hatta sampai sekarang sampai tahun 2025. Juga ada beberapa organisasi baik itu di Nahdlatul Ulama, terus juga dan paguyuban-paguyuban lainnya yang memang saya ada di situ. Terkait untuk strategi pemenangan Anies, Pak Anies, ya tentu kita semua di sini ikhlas ya. Sama seperti waktu kita tahun 2017, kita juga nggak ada yang nyuruh-nyuruh untuk jadi relawan, walaupun apa-apa kita pertemuan, terus juga kaos dan lain-lainnya, kita urunan ya. Urunan karena emang motivasi kita sama waktu itu untuk menjadikan Pak Anies ya, karena emang bahaya sekali kalau nanti dimenangkan oleh pihak sebelah ya. Alhamdulillah itu bisa terkabul tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terlepas untuk ketua DPW, kami juga saya pribadi menyerahkan ya kepada teman-teman yang lebih pantas. Tentu kalau bukan untuk saya, tapi banyak di sini teman-teman yang ya, kelihatan lebih layak ya. Mudah-mudahan malam ini kita terbentuk daripada pengurus wilayah Pornas DKI Jakarta. Itu saja yang bisa saya makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ini kembali ambil alih kembali. Gimana untuk teman-teman kepengurusan DPP, mungkin dari sekian nama rekan-rekan yang sudah menyampaikan beberapa profilnya, ada Pak Murdini dan Pak Roni ya, yang kami lihat kayaknya punya potensi yang kami lihat punya potensi dari menjadi ketua DPW. Kalau dari saya pribadi ya, dari saya pribadi. Mungkin kalau teman-teman bagaimana? Mungkin dari Habib bisa menambahkan terkait hal ini. Jadi saya terima kasih sekali atas kesempatannya. Saya pernah bicara dengan beliau, Pak Sony. Yang penting bukan bersama kita bisa bersama. Ini tim kita ini kita bisa bersama. Dari Jogja, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sumatera, kita bisa bersama. Baru bersama kita bisa bangun negeri ini. Tidak mungkin bisa bersama kalau kita tidak satu visi, satu pandangan. Saya sering katakan kepada kawan-kawan yang mengajak saya kepada organisasi tanpa terkecuali saya punya saudara. Yang duduk di DPW atau whatever, di structure dari suatu organisasi, itu harus kooptik bersama. Kita kir bersama. Manusia ada yang rabun jauh, ada yang rabun dekat. Ada yang rabun ayam, rabun bebek, rabun burung. Nah, ini yang sangat membahayakan kalau kita sudah tidak sepemandangan. Yang rabun pendek, dia lihatnya jangka pendek. Yang penting ada duitnya. Nah, ini yang bahaya. Yang rabun jauh, jangan lihat yang pendek-pendek kepanjangannya. Itu organisasi Yahudi itu yang kita kenal dengan nama itu yang paling dominan di Amerika, WASP. Itu ada saingannya itu adalah saya saat ini sedang ini. Jadi yang saya pentingkan di sini kita satu pemandangan. Jangan ada yang rabun dekat, ada yang rabun jauh.
Ini yang paling bahaya. Saya lebih cenderung kepada orang yang berkemauan. Kemampuan bisa dilihat dalam waktu berjalan. Yang penting punya komitmen untuk merestorasi ini negeri. Kita sudah melihat dari segala pelosok, di Kalimantan, nggak di mana. Ini yang harus kita pentingkan. Dan kedua, seorang pemimpin, dia harus bangga dengan identitas dirinya. Saya Muhammad Elias Segaf, saya tidak akan memakai pakaian biksu, seolah-olah supaya saya dikira orang Hindu atau orang Buddha. Saya tidak akan pernah memakai pakaian pastor supaya saya dikira no. Pemimpin adalah yang bangga dengan jati dirinya, identitas dirinya. Kalau dia sudah tidak bangga dengan identitas dirinya, dia tidak bangga dengan dirinya, bagaimana dia akan membanggakan kita semua di sini. Ini yang harus kita Jadi be yourself. Mendiang almarhum Pak Harto. Di mana dia bangga dengan identitas dirinya. Dia tidak kembali menjadi biksu, potong rambutnya pakai baju orange. No. Saya belum pernah lihat Pak Soeharto, mendiang almarhum Pak Soeharto. Semoga Allah terima amal ibadahnya semua. Ke gereja, pakai pakaian pendeta, biar disangka pendeta. No. Ini sangat membahayakan. Di dunia mana kalau saya orang hitam, saya tidak mungkin mencari selain daripada orang hitam. Ini identitas diri, itu jati diri. Itu paling penting. Apalagi dalam Islam. Ketahuilah dirimu yang kau mengetahui Tuhan. Dan kalau dia tidak mengetahui dirinya, dia tidak tahu siapa Tuhannya. Kadang pakai baju Islam, kadang pakai baju Kristen, kadang ikut maulid, kadang ikut ini. Apa ini? Apakah sosok seperti kita banggakan? No. Jadi sekali lagi bersama kita restorasi Indonesia. Kita kembalikan Indonesia menjadi Indonesia. Kita mau menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita tidak mau menjadi tamu di negeri sendiri. Jadi itu bagi saya organisasi itu yang terpenting adalah kebersamaannya. Dan orang yang mempunyai visi pandangan yang sama. Kalau tidak, kita akan kandas di tengah jalan seperti yang sudah terjadi dengan organisasi-organisasi yang lain. Ada yang rabun pendek, rabun jauh. Ini yang sangat bahaya ini Pak Ketua. Saya mohon maaf. Ini saya punya, mungkin saya punya cara pandang mungkin berbeda, tapi ya itulah kita bisa temukan, kita ke optik bersama, kita kir bersama. Saya pikir cuma itu saja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, mungkin Mbak Latif ada arahan yang bisa disampaikan kepada calon ketua DPW B. Bagaimana B? Mohon izin B, suaranya nggak dengar B. Mbak B, suaranya nggak dengar. Oke, gimana sekarang? Sekarang gimana? Om Pras? Sudah kedengaran B? Ya, bisa didengar? Bisa. Sudah kedengaran B? Jakarta sudah bisa mendengar? Bisa dengar, jelas, clear. Oke, siap. Terima kasih penasihat Habib. Mohon izin. Secara pribadi maupun saya selaku Ketua Umum DPP sangat salut dan bangga mempunyai sosok penasihat yang ada di kamera kita ini, Habib Elias Segaf. Salut dan mohon izin kami terus dibimbing, Bib. Mohon izin. Mohon bimbingannya, mohon arahannya untuk kami-kami yang masih belajar ini, Habib. Yang pertama. Yang kedua, Insya Allah. Yang kedua, barangkali menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh penasihat kita tadi, Habib. Kalau saya lihat aura dari kawan-kawan di DKI Jakarta ini semuanya masuk kriteria nih. Semuanya masuk kriteria. Semuanya auranya aura
aura menang semua ini kayaknya nih. Alhamdulillah, amin, amin. Auranya begitu nih. Karena di Balikpapan ini sinyalnya sekali nih untuk rekan-rekan Jakarta ini. Nah, oleh karena itu, karena kawan-kawan DKI ini dari sisi pengalaman, dari sisi kredibilitas itu sudah terlihat merata ini, Mas Pras. Oleh karena itu, ya mohon izin, itu semua barangkali kami serahkan kepada rekan-rekan Jakarta. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin dibikin aklamasi saja. Kira-kira siapa yang ditunjuk gitu. Jadi tidak berlama-lama. Nah, nanti ketua terpilih itu bisa menyusun strukturnya. Nah, kalau sudah bicara struktur, karena ini pengurus DPW, ya kami berharap bisa diratakan. Dari utara ada, dari barat ada, dari pusat ada, dari timur dan dari selatan. Sehingga pengurus DPW DKI Jakarta itu bisa mencakup unsur-unsur dari beberapa wilayah itu. Itu saran kami. Yang jelas karena Mas Pras dan rekan-rekan domisilinya di Jakarta, mungkin nanti bisa berguru kepada Habib, bisa minta arahan dan pencerahan dari Habib. Gitu. Terima kasih. Siap. Jadi saran saya seperti itu, Mas Pras. Jadi diaklamasi saja, karena ini auranya rata semua ini, berpengalaman, dan auranya aura kemenangan semua. Barangkali demikian dari saya. Mohon izin, mohon maaf Habib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih kepada Babe Latif dan Habib Ali atas saran dan masukannya. Mungkin dari pusat, dari Mas Amo, ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, terima kasih kepada Ketua Umum Panas Indonesia, Pak Latif Riyadi. Terima kasih juga untuk nasihat kami, Ayahanda Habib Ali Muhammad Assegaf. Setelah saya cermatin, mungkin ada 3 nama, mungkin teman-teman bisa memilih secara aklamasi. Pertama saya lihat dari yang depan itu yang dari Jakarta Utara ya. Siapa namanya Mas Pras? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ya, siapa namanya? Pak Supandi. Kenapa Pak? Pak Supandi. Namanya Pandi ya? Pak Supandi. Mungkin yang kedua saya lihat ada Bang Doni Adam. Yang ketiga Mas Prasetyo. Bukan Mas Pras ya, Mas Prasetyo. Mungkin dari tiga nama tersebut bisa dipilih secara aklamasi sama teman-teman yang ada di langsung aklamasi aja ya. Mungkin itu aja saran dari saya. Ya, langsung ya. Siapa? Tunjuk aja satu orang. Oh ya. Pandi mau menyampaikan sepatah 2 kata. Ya, sekali lagi mohon izin Bapak Nasihat, Pak Ketua Umum, dan para pengurus daerah yang lainnya. Bapak yang sering mohon izin. Sekedar masukan saja. Idealnya memang harus ada 5 wilayah. Nah, jadi biar seimbang. Siapapun ya, jadi kayak Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Pulau Seribu. Itu kabupaten, termasuk Pak. Ya, kita sudah belajar dari pengalaman. Nggak merasa kita pandai, tidak. Jadi siapapun yang terpilih aklamasi, kita berikan dukungan dan apresiasi. Yang penting amanah. Sesuai apa yang disarankan Pak Penasehat dan Ketua Umum. Saya rasa itu saja Pak Pran. Terima kasih. Ya, mungkin Pak. Oh ya. Bu izin Ibu. Izin ya, Pak. Terima kasih, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar ilustrasi nih, Beb, bahwa DKI Jakarta ini memang heterogen, homogen, kemajemukannya
di sini itu ada dari 5 wilayah kota madya, 1 Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu yang paling luas di DKI itu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Utara, sama Pusat. Pusat memang luas, seluruh dunia ada di pusat. Sebab perwakilan pusat itu ada di seluruh kedutaan besar yang ada di dunia. Ya, itulah gambarannya. Bahwa di dalam konteks Fornas yang akan dibentuk di DKI, memang gaungnya itu Anies for Presiden 2024 itu banyak kali. Di sana sini muncul relawan-relawan. Nah, inilah kita pun kompetisi yang memang searah, sepandang, dan setujuan. Gambaran-gambaran yang ada itu, kalau memang ada kriteria seperti apa yang Bang Pras itu bilang, bahwa kalau bisa kepengurusan Fornas ini yang memang tidak ada di lingkungan relawan lainnya, terutama yang mendukung Anies. Ya, apalagi kalau memang di luar itu yang disebut booster, ya kita pun nggak mau kenal lah dia orang. Nah, inilah gambarannya. Semoga Bang Pras ini bisa mengakomodir, bisa merangkul dari elemen-elemen yang ada di dalam kepengurusan DPW. Sebab latar belakang daripada kepengurusan yang hadir pada malam ini pun berbeda satu sama lain. Ya, mudah-mudahan seperti Pancasila, berbeda-beda tapi satu tujuan, bagaimana Anies menjadi Presiden 2023. Hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak semuanya, pada yang baik dari virtual ataupun saya langsung. Mungkin kita masuk ke pemilihan, Pak, ya. Atau mungkin ini gimana, Pak? Mau ditanya satu-satu atau dirembuk berapa menit langsung? Siapa Pak kira-kira Pak yang pantas untuk memimpin Fornas DKI gitu, Pak? Dari Mas Pras, Pak Roni. Kalau saya sama satu visi dengan Mas Pras, Pak Roni. Sama saya juga. Oke, siap. Bapak gimana, Pak? Pak Supandi. Oke. Bapak mau izin? Pak Roni. Bapak. Ya. Mungkin Pak Roninya gimana? Oh iya. Sedikit masukan ya. Kenapa saya pilih Bang Roni ya? Pertama, dari awal saya diajak sama beliau. Pertemuan sampai hampir 10 kali beliau yang sponsori. Walaupun tidak ada kejelasan selama ini. Gitu. Artinya saya melihat ini karena ada oknum waktu itu, dan saya pernah sudah adukan kepada DPP ya. Kita ketemuan ini buat apa? Gitu kan? Fornas ini apa? Nah, itu tidak bisa terjawab sama yang diberikan mandat waktu itu Pak Sobari ya. Gitu. Dan beliau, Pak Sobari nggak tahu sudah kemana. Jadi yang jelas Pak Bang Roni ini memang dari awal itu semangatnya luar biasa. Ini yang saya kenal ya. Mohon maaf kepada ini bukan melihat dari kriteria. Tapi kalau kriteria, saya lebih pilih yang Bapak Pak ini Pak Ci ya. Pak siapa namanya Pak? Beliau lengkap. Itu artinya tenang, wibawa gitu ya. Tapi di sini kita bukan hanya butuh kewibawaan gitu ya. Tapi dari awal yang memang sudah dikenal dan sudah semangat itu memang Bang Roni. Itu menurut saya. Dan teman-teman yang di sini sudah berapa kali ketemu juga ketemunya Bang Roni lagi gitu ya. Memang dia selalu eksis selama ini hadir di sini. Insya Allah saya dukung dan saya siap jadi pengurus ya. Gitu. Mungkin itu aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Very good. Berarti Ibu gimana? Ada pandangan? Ini belum diputuskan ini. Ini belum diputuskan. Ini namanya sama Bu.
Gimana? Kayak. Ya, terima kasih sekian yang diberikan beberapa kali lagi oleh kami dari Utara untuk menyampaikan dukungan sebagai Ketua Alkemasi Pemilih di DPI Jakarta. Tadi sudah sampaikan labang kita, Bang Roni banyak udah berkiprah dari awal setengah sampai akhir ya. Akhirnya maksudnya sampai panjang Pak nanti 2024 kita berkompetisi. Kami dari Utara ya nggak apa-apa logo, kita juga belajar Pak. Di sini siapapun yang terpilih apapun yang tidak terpilih semuanya menang. Tidak ada yang kalah. Kita sama-sama ngebangun wujud kebersamaan sampai nanti Pak Anies mendapat tiket 2024 karena ini tantangan kita besar menghadapi aturan pemilu, peraturan pemilu tetap memakai peraturan pemilu tahun yang lalu. Harus Bapak kita ingat sama-sama, kita nggak merasa hebat, tidak merasa pengalaman Pak Roni ya, karena tetap dipilihnya tiket capres dan wapres adalah partai yang mencapai 22%. Ya kan, kalau itu Anies dapat tiket dari mana kendaraannya kita belum tahu. Ya kan, nah itu tantangan kita. Mudah-mudahan Pak Anies dilirik oleh partai yang kita sama-sama punya hak, partai masing-masing kita saling menghargai. Itu yang kita doakan, tiket itu yang harus kita perjuangkan nanti bersama-sama di peraturan pemilu 2024. Terima kasih. Alhamdulillah alamin, terima kasih Bapak semuanya. Berarti kita putusin pada malam hari ini atas keputusan bersama baik dari DPP dan baik dari DPW DKI Jakarta. Oh ya, Bapak gimana? Untuk ini, untuk kita memutusin siapa yang bakal menjadi ketua DPW DKI Jakarta. Jadi atas keputusan bersama dan atas permintaan bersama itu Pak Roni yang untuk memimpin DKI Jakarta. Oh, nggak bisa Pak, DPP. DPP Pak. DPP 2 Pak. Mas Pras, Mas Faiz, suara DPP tidak ada, murninya yang ikut di sana. Siap. Jadi kita pengurus DPW saja. Oke. Berarti dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, malam hari ini pada tanggal 10 Agustus jam 21.30 diputuskan Pak Roni sebagai Ketua DPW DKI Jakarta. Oke, sebelum dilanjutkan, mungkin penyampaian legitimasi Ketua DPW Pornas DKI Jakarta akan dibacakan langsung oleh Pak Ketum Latif Riyadi. Menurut berdasarkan mungkin ini sedikit masukan ya buat Bang Roni ya. Saya mohon ketika mengadakan acara pertemuan jangan di Jakarta Barat aja. Karena selama ini saya terus selalu ke Jakarta Barat gitu ya. Jakarta Barat itu luar biasa macetnya ya. Nanti ya sebagai ketua DPW artinya sudah harus bisa keliling ya, safari ya. Artinya biar dikenal juga dengan semua DPD gitu kan. Dari Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara, bahkan kalau bisa nanti di Kepulauan Seribu ya. Waduh. Riwa. Jadi itu aja saya mohon ya. Oke, selamat sekali lagi kepada Bang Roni. Insya Allah kita semua mendukung beliau. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi Pak Amo tadi? Untuk legitimasi Ketua Umum terpilih akan dibacakan langsung oleh Pak Ketua Umum Pornas Indonesia, Pak Muhammad Latif Riyadi, untuk mengesahkan Ketua Umum terpilih pada malam hari ini, hari Rabu, 10 Agustus 2022. Silakan Pak. Oke, terima kasih untuk yang beberapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Saya selaku Ketua Umum DPP Fornas Indonesia sangat mengapresiasi dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan yang berada di wilayah DKI Jakarta atas terpilihnya abang kita, saudara kita, keluarga kita, Bang Roni. Dengan harapan mudah-mudahan Bang Roni bisa membawa, mengarahkan, dan menakodai perahu DPW Ornas DKI untuk bisa bekerja sama, untuk bisa menyemangati seluruh anggota dan simpatisan dalam mencapai satu tujuan, Anies Baswedan sebagai RI 1. Dengan mengucap makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bang Roni yang pada malam hari ini terpilih sebagai Ketua Umum bisa amanah, bisa menjalankan tugas, dan bisa mengakomodir rekan-rekan yang berada di wilayah DKI Jakarta. Demikian dari saya. Mohon izin bila ada kesalahan dan kurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kelemahan milik manusia. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita pada hari ini terpilih Ketua DPW Fornas DKI Jakarta. Mudah-mudahan dengan terpilihnya beliau, kita akan membangkitkan euforia Jakarta yang akan menjadi barometer pemenangan Anies Baswedan di daerah. Amin, 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 Bang Amo. Mungkin langsung kita, karena ini yang hadir adalah calon pengurus DPW Fornas DKI Jakarta, mungkin Pak Roni Adam bisa menyusun badan pengurus hariannya, Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang yang terakomodir. Setelah itu perwakilan mandat Mas Pras untuk bisa menyerahkan bendera Fornas untuk Ketua DPW Fornas DKI Jakarta yang telah terpilih. Monggo, ya Pak Mas. Oke, ya mudah-mudahan akan saya urus Pak Amos, Sekretaris Ketua Bendahara. Makasih Pak Amos, makasih banyak atas dukungannya semuanya. Bersama Pak Ketum, Bang Amos, dan semua sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Terima kasih. Salam Anies, salam kompak. Untuk Mas Pras selaku perwakilan DPP Fornas Indonesia untuk menyerahkan algaka bendera kebesaran Fornas Indonesia. Mas Pras membawa bendera Fornas Indonesia untuk penyerahannya. Ya Pak Pras. Tiga. 3, 2, 1. lagi. 3, 2, 1. Oke, sip. Ini dulunya ya, Pak. Kalau Pak, sekali lagi Pak. Amanah. Izin. 1, 2. Iya, bagus. Jadi Pak, tim grup ya. Terima kasih untuk Mas Pras. Saya harap teman-teman yang telah datang bisa saran dan masukan kepada Ketua DPW Fornas DKI Jakarta. Teman-teman yang telah hadir bisa diakomodir menjadi pengurus
harian DPW Pornas DKI Jakarta. Selamat bertugas. Saya mewakili Sekretaris Jenderal yang lagi hari ini berhalang hadir. Segera akan mengeluarkan SK pemilihan Ketua Umum terpilih. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari Ketua Harian Pornas Indonesia, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Kelihatan juga udah capek Ketua. Pak Latif. Terima kasih Habib. Sudah sudi meluangkan waktu dengan kegiatan yang padat. Dan terima kasih Mas Amo dari siang sampai malam ini berkutat untuk mensukseskan pemilihan teman-teman untuk DPW DKI Jakarta. Dan terima kasih Mas Pras, Mas Amo yang meluangkan waktu dari kemarin. Mungkin nggak tidur 2 hari 2 malam mungkin. Dan terima kasih teman-teman yang udah hadir. Mas Tio, mungkin kita pernah Zoom meeting sekali. Dan Pak Roni, terima kasih, selamat atas amanah yang diterima untuk malam ini dengan pemilihan teman-teman semuanya, teman-teman dari DKI Jakarta. Dari saya, Ketua Harian, Sony, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita menutup keberkahan acara yang sangat luar biasa ini, saya minta kepada Ayahanda Habibana Muhammad Al-Segaf untuk membacakan doa supaya insya Allah Pak Anies Baswedan ke depannya bisa menjadi pemimpin Indonesia untuk merubah takdir Indonesia menjadi kekuatan besar di dunia. Amin. Persilakan. Saya bukan menolak, saya sangat merasa tersanjung. Tapi tadi saya dengar ada ketua Dewan Dakwah, itu saya pikir lebih afdol, lebih layak. Saya pikir kita serahkan yang tadi. Ya. Jadi saya mau kasih kata terakhir, mungkin kalau boleh ada waktu. Ya, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai, kita sudah mendapatkan ketua yang baru. Itu luar biasa sekali. Dalam waktu yang singkat, kita mendapat orang yang tepat. Dalam waktu yang tepat, dalam tempat yang tepat. Nah, sekarang yang saya ingin, nanti ketua ini tidak selamanya, pasti ada penggantinya. Ya. Itu ada pepatah yang mengatakan, before you become a good leader, be a good follower. Sebelum Anda menjadi pemimpin yang baik, jadilah pengikut yang baik. Ketua kita pilih secara bersama, sepakat, sepemandangan, setekad, apa semua, kita harus ikutin apa kata ketua. Ingat, sebelum menjadi ketua, jadilah pengikut yang baik. Yang kedua, 2 head is better than 1 head. But 2 chef will spoil the food. 2 kepala atau 3 kepala lebih baik dari 1 kepala. Akan tetapi 2 tukang masak akan merusak masakan. Jadi kita yang memberikan saran-saran bumbunya, biar ketua menjadi chefnya. Jangan semua ingin jadi chef. Ini akan merusak masakan. Jadi itu dari saya. Mudah-mudahan Allah ijabah semua kita punya doa, dan kita mohon mungkin dari ketua tadi, dari ketua Dewan Dakwah tadi bisa memberikan doa yang lebih mustajab, insya Allah. Silakan, saya yang dorong. Mohon maaf, Al Habib.
Ya. Habib saja yang membacakan doa untuk kita semua. Lebih barokah. Aduh, ya, Ya, mohon insya maaf Allah. Habib. Mohon maaf Oh, Habib aduh. ya. Ya. Ya, minta maaf ini. Aduh, ini. Jadi saya selalu katakan kepada kawan-kawan, kalau mobil kita didorong, jangan injak rem. Jadi kalau saya dorong mobil, kalau kalian injak rem, susah sekali, kan begitu. Jadi semua harus ikhlas, harus ridho apa yang terjadi di hari. Semoga akan mendapatkan ridho dan ikhlasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa bihaqi wa barakati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan, kami berkumpul di hari bersih ini, di hari Muharram. Engkau bebaskan Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Adam, semua nabi-nabi engkau bebaskan pada waktu Muharram ini, Allah. Bebaskanlah kami dari semua tekanan, dari semua ancaman, dari semua apapun yang kami takutkan, ya Allah. Kami tidak takut kepada siapapun, ya Allah. Kami hanya takut kepadamu, ya Allah. Bebaskanlah kami dari rasa ketakutan, ya Allah. Kami berkumpul di sini bukan untuk diri kami sendiri, ya Allah, tapi untuk negeri ini, ya Allah, supaya menjadi kebaikan bagi kita semua, ya Allah, sebagai kemaslahatan bagi semua, ya Allah. Kami orang Islam, kami tidak mencintai kekuatan, ya Allah, tapi kita memakai cinta sebagai sebuah kekuatan, ya Allah. Berikan rasa cinta di hati kami masing-masing, ya Allah, untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling melindungi. InsyaAllah ya Karim, ya Rabbal Alamin, ijabahkan doa kami ya Rabb. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin ya kana. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wal ijabati jadir amin ya Allah. Ya, begitu dari saya. Alhamdulillah. Yang penting, amin, amin, amin. Prinsip kita, cinta, peduli, berbagi. Kalau kita tidak ada cinta, kita tidak mungkin peduli. Kalau kita tidak peduli, tidak mungkin kita akan berbagi. Itu yang terjadi saat ini. Mereka tidak punya rasa cinta, sehingga tidak peduli dengan kami, dan tidak mau berbagi dengan kami. Kita mau restorasi di negeri. Supaya menjadi kebaikan bagi semuanya. Karena orang Islam tidak mencintai kekuatan. Tapi kita memakai cinta sebagai sebuah kekuatan. Kan gitu. Terima kasih banyak Pak Ketua. Terima kasih banyak saudara saya Sony. Luar biasa. Masya Allah. Dan Ibu Nur. Ini Ibu Nur harus aktif. Karena banyak hal-hal yang beliau bisa sumbangan. Bisa kontribusikan. Insya Allah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Pras bisa kita foto bareng di layar Zoom. Setelah itu di Jakarta bisa foto bareng juga. Setelah itu kami kembalikan kepada Mas Pras. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto bareng mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto bareng mungkin kita Pak Mo ya. Kami nanti di luar aja karena terkait kondisi outlet yang udah mendekati closing ini. Oke. Jadi mungkin nanti fotonya kami kirimkan aja ke rekan-rekan di DPP. Jadi kurang lebih itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa langsung ditutup aja Pak Amo. Nah, ini kan kami rekam juga segala bentuk kegiatan ini sudah terekam, jadi insya Allah akan diupload di YouTube juga. Itu saja Pak Amo dari saya selaku. Oke, saya screenshot sendiri di HP. Kita gaya komando yang akan dipimpin oleh Muhammad Latif Riyadi selaku Ketua Barnas Indonesia. Nggak dengar. Kurang jelas apa Mo? Maksudnya? Kurang jelas. Latif, kita foto bareng dengan tangan komando yang akan dipimpin oleh Pak Muhammad Latif Riyadi. Pak Latif, untuk tangan komandonya kita bareng. Ya. Oke. Diambil dari Samarinda. Ya, komando. Ya. 2, 1. Ya. Oke.
Oke, cukup. Oke, terima kasih. Semoga kita akan selalu diberikan kesehatan, barokah, rezeki yang melimpah. Semoga akan tetap istiqomah menjadi pejuang-pejuang Allah yang sangat ikhlas, yang mungkin bisa berbuat untuk menjadikan Indonesia negara yang luar biasa. Kalau bagi saya tidak bisa diungkap kata-kata, karena negara ini sudah berada di titik nadir yang perlu kita perbaiki. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu dari saya. Saya selaku koordinator relawan Polnas Indonesia untuk Anies Baswedan, DPP Polnas Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin. Ya, thank you. Makasih banyak Pak Ketua. Senang jumpa di sini. Habib. Insyaallah, makasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.